Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan ini saya membuat video pengayaan kembali, ya, yaitu mengenai chapter 4, yaitu eksternalitas. Oke, dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan analisis dari eksternalitas ya dalam dunia nyata yang kita peroleh dari news ya, dari berita. Sehingga kita betul-betul tahu apa sih yang dimaksud dengan eksternalitas itu. Oke, sekilas kita bisa melihat di dalam cover itu, ya, how's your salmon dear? More like smoked salmon, seperti itu, salmon, ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada sepasang mungkin kekasih atau suami istri ya, yang sedang makan di restoran, tetapi di belakangnya ada orang yang sedang merokok. Dan suaminya sepertinya ini sedang makan menu dengan ikan salmonnya, seperti itu. Ketika ditanya oleh si cewek, si istrinya mungkin ya, bagaimana sih rasanya salmonmu sayangku, seperti itu. Dan dia menjawab kayaknya seperti salmon asap ya, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan terjemahan saya betul. Nah, ini adalah contoh sederhana sebuah kartun yang menunjukkan adanya eksternalitas, ya, dimana bahwa ada seorang yang melakukan aktivitas, yaitu merokok tepatnya di dalam contoh ini. Dengan adanya merokok ini, maka tentunya orang yang ada di sekitarnya itu merasa terganggu, ya, seperti itu. Bahkan ketika dia ditanya tentang bagaimana rasa salmonnya, maka dia mengatakan kayak salmon asap, seperti itu. Ya, itulah contoh sederhana dari eksternalitas ya. Kalau kita lihat tentunya dengan mimik yang ada dari si laki-laki ini menunjukkan bahwa dia merasa terganggu, ya. Dan salmon yang dimakannya bukan seperti salmon yang dirasakan seperti biasanya. Oke, dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas apa sih eksternalitas itu dan bagaimana contohnya di dalam dunia nyata. Sekaligus kita akan melakukan analisis tentang eksternalitas itu. Oke, sebelum kita melakukan analisis, maka tentunya kita harus mengetahui betul apa sih yang dimaksud dengan eksternalitas. Ya, prinsipnya eksternalitas itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan, kalau dalam ekonomi bisa konsumsi, distribusi, produksi, ya, seperti itu, yang bisa memberikan dampak kepada pihak yang lain. Ya, seperti itu. Apa sih prinsip-prinsip di dalam eksternalitas itu? Yang pertama adalah aktivitas yang dimaksud itu berdampak kepada pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga itu maksudnya ya pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan aktivitas tersebut. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ya, Anda di kelas dengan saya mengajar Anda atau saya menjadi pengampu mata kuliah Anda dan kita melakukan sesi tatap muka seperti itu. Dan katakanlah ketika saya sedang bersemangatnya mengajar, maka mahasiswa yang ada di depan saya misalnya itu kesemprot-semprot. Ya, seperti karena saking semangatnya maka sampai saya muncrat-muncrat ya, dalam menerangkan. Ya, seperti itu. Jadi kalau Tukul mengatakan muncrat-muncrat, seperti itu. Maka kalau misalnya mahasiswa yang di depan saya itu terganggu seperti itu, maka itu bukan eksternalitas. Kenapa? Karena dia bukan pihak yang ketiga. Dia adalah pihak yang kedua.
Jadi ada kaitannya di dalam aktivitas itu. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Seperti itu. Sehingga maka ketika mencari contoh, carilah yang berdampak kepada pihak yang ketiga. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, aktivitas tersebut itu dapat meningkatkan atau mengurangi pihak yang ketiga tadi, utility dari pihak yang ketiga tadi, atau kesejahteraan dari pihak yang ketiga tadi. Jadi the external welfare, ya, seperti itu. Tentunya kalau meningkat external welfare-nya itu, maka adalah contoh sebagai positive externality. Seperti itu. Sebaliknya kalau kesejahteraannya menurun akibat kegiatan tersebut, maka dia menjadi negative externality. Oke, jadi itu poin yang kedua, harap diingat-ingat. Jadi bisa meningkatkan atau bisa menurunkan. Gampangannya, kalau di dalam ekonomi, maka itu akan menimbulkan external cost. Ya, seperti itu. Atau external benefit. Ya, jadi cost yang dirasakan oleh pihak lain atau benefit yang dirasakan oleh pihak lain. Seperti itu. Itu prinsipnya. Oke, yang selanjutnya adalah there is no compensation. Tidak ada kompensasi karena dari cost atau benefitnya itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau ada kompensasi kan berarti terjadi transaksi, maka sudah bukan eksternalitas lagi. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah dampaknya itu didistribusikan, tidak didistribusikan melalui mekanisme pasar. Ya, jadi bukan transaksional tadi ya, seperti itu. Oke, jadi kalau melalui mekanisme pasar, ya berarti bukan eksternalitas, seperti itu. Contoh sederhana misalnya, ketika harga minyak naik misalnya seperti itu, maka bahan bakar minyak itu akan naik harganya. Bahan bakar minyak akan naik harganya, lantas ya otomatis biaya untuk memasak itu naik misalnya. Akibatnya maka warung makan yang ada di kos-kosan di sekitar tempat mahasiswa itu menaikkan harganya. Lantas Anda bilang bahwa mahasiswa terkena eksternalitas dari dampak dari menaiknya harga minyak bumi di dunia, seperti itu. Itu bukan gitu ya. Kenapa? Karena dampak yang diakibatkan itu melalui mekanisme pasar, seperti itu. Jadi itu bukan eksternalitas. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kalau ada kaitannya dengan sifatnya transaksional seperti itu, ya berarti itu bukan eksternalitas. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu 4 prinsip yang mesti kita cermati di dalam menganalisis apakah suatu aktivitas itu termasuk di dalam eksternalitas atau bukan. Oke, contohnya eksternalitas adalah sebagaimana berikut. Oke, yang pertama adalah limbah industri dari tahu itu mengakibatkan polusi terhadap lingkungan, ya, air ya tentunya. Kasus ini ada di Jombang. Ya, Anda bisa melihat secara lengkap di YouTube ini. Nanti kita akan putarkan. Ya, seperti itu biar kita clear apakah itu eksternalitas atau bukan. Oke, selanjutnya adalah memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi energi listrik, seperti itu. Ini kasusnya di Boyolali. Sekali lagi ini juga saya peroleh dari YouTube.
ya, maka kita akan cermati bersama-sama. Dari dua contoh ini, tentunya Anda sudah dapat mengira ya, dari judulnya saja bahwa yang pertama itu adalah pencemaran. Nah, seperti itu, pencemaran dari produksi ya, seperti itu ya berarti kira-kira ya eksternalitas negatif ya, seperti itu. Apakah itu betul-betul eksternalitas negatif? Ya, coba kita cermati kembali nanti videonya. Selanjutnya yang kedua tentunya melihat judulnya saja, atau kalau kita lihat di gambarnya, manfaatkan limbah kotoran sapi jadi energi listrik. Jadi tentunya sesuatu yang tadinya katakanlah produksi ya, seperti itu, penggemukan sapi atau apapun ya, seperti itu, yang intinya dia punya ternak sapi. Lantas limbahnya itu tidak menjadi barang yang negatif, tapi justru ini menjadi barang yang positif, yaitu energi listrik. Maka dari situ kita dapat mengira-ngira bahwa yang kedua tentunya adalah eksternalitas positif. Baik, mari kita cermati bersama-sama. Oke, yang pertama adalah ini yang tidak apa-apa lah kembali. Yang pertama-tama adalah yang tadi, yang kira-kira positif itu ya. Jadi memanfaatkan limbah kotoran sapi ya, seperti itu. Limbah berupa kotoran sapi menjadi energi listrik di Boyolali. Inilah desa Urut Sewu yang berada di Kecamatan Ampel, Boyolali. Warga di sini mengolah limbah kotoran sapi, limbah dari pabrik tahu menjadi biogas energi listrik. Biogas energi listrik kemudian dimanfaatkan warga setempat untuk keperluan memasak, lampu penerangan rumah, serta untuk menyedot air sebagai pengganti genset. Selain limbah kotoran sapi dan limbah dari pabrik tahu, desa tersebut juga memiliki biogas dari sampah organik dan biogas portable. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah mengatakan, untuk menuju desa mandiri energi, warga di sebuah desa minimal 60% masyarakatnya harus menggunakan biogas yang dihasilkan dari limbah kotoran hewan maupun sampah. Kita ketahui bahwa desa mandiri energi kriterianya adalah lebih dari 60% dari desa tersebut energinya berasal dari energi setempat, yang berasal dari terbarukan. Tetapi untuk saat ini kelihatannya belum ada desa yang seperti itu yang di Jawa Tengah selama ini. Sehingga bagaimana kita menuju ke 60% itu yang kami. Pengembangan limbah kotoran sapi, limbah dari pabrik tahu, serta limbah sampah organik telah dimulai di Desa Urut Sewu sejak tahun 2014 lalu. Melalui program Desa Mandiri Energi, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan serta memperkuat ekonomi nasional. Desa Urut Sewu bisa menjadi mandiri energi. Sebetulnya untuk di Urut Sewu ada beberapa tempat, tapi untuk kegiatan hari ini kita terfokus di Dukuh Cedak dan di Dukuh Gilingan Lor. Ada dua lokasi. Biogas dari apa itu? Biogas di Gilingan Lor dari biogas limbah tahu, di Cedak ada limbah ayam, ada biogas dari ternak sapi, ada biogas dari sampah organik. Ya, untuk masak, untuk lampu, yang jelas sementara untuk masak sama lampu, untuk memindahkan yang lain-lain belum bisa. Untuk berapa rumah, Pak? 5 rumah. Tiap pagi kita harus menguras kotoran sapi itu, dicampur dengan air, dihaluskan. Kalau sudah halus nanti dimasukkan ke digester. Itu pembuatannya. Terus ya manfaatnya itu lebih bagus itu apa? Pengiritan per bulan hampir per tahun hampir 8 juta untuk 5 keluarga. Untuk mengurangi untuk beli tabung gas. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Oke, itulah contoh. Jadi suatu kasus di mana suatu desa itu adalah Desa Urut Sewu. Ya, dia memanfaatkan limbah kotoran sapi, tapi tidak hanya limbah kotoran sapi,
limbah tahu, limbah domestik yang sampah organik ya seperti itu, dan limbah-limbah yang lainnya itu memang betul-betul mereka optimalkan untuk menghasilkan gas yang nantinya bisa dipakai untuk membangkitkan listrik. Selain gas itu langsung bisa dipakai untuk apa itu memasak, maka juga bisa untuk membangkitkan energi listrik melalui genset ya seperti itu. Oke, lantas coba kita cermati fakta-fakta yang ada di dalam kasus ini. Ya, yang pertama adalah itu tadi bahwa orang-orang di desa tersebut, jadi desa Urut Sewu itu memanfaatkan kotoran sapi. Jadi kotoran sapi yang tentunya biasanya adalah mencemari paling tidak udara ya, dengan baunya seperti itu, maka bisa dimanfaatkan untuk biogas, listrik biogas ya seperti itu. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga memanfaatkan limbah tahu, limbah domestik yang organik ya seperti itu. Selanjutnya adalah dari memanfaatkan limbah-limbah tersebut untuk satu apa tadi istilahnya bigester ya, atau dari satu generator itu ya, satu rumah tadi itu, maka mereka bisa memproduksi energi itu untuk 5 rumah tangga ya seperti itu. Jadi untuk memproduksi energi 5 rumah tangga. Yang jelas tadi secara eksplisit dikatakan menghasilkan gas untuk masak, dan gas itu juga bisa dipakai untuk membangkitkan listrik ya seperti itu, dan itu bisa dimanfaatkan untuk 5 rumah. Bayangkan betapa bermanfaatnya kegiatan ini ya seperti itu. Jadi yang sampah limbah mestinya menjadikan masalah, malah justru ini memberikan kebaikan ya karena rekayasa yang ada. Selanjutnya adalah mereka juga menggunakan gas untuk aktivitas memasak ya seperti itu, dan lebih jauh mereka menginginkan bahwa desa mereka itu akan mempunyai status sebagai desa mandiri energi, di mana tadi yang dikatakan yang disebut mandiri energi itu kalau 60% kebutuhan energinya itu bisa dipasok dari diri sendiri ya seperti itu, atau bisa disediakan dari, karena apa, paling tidak itu tadi potensi yang bisa dimunculkan dari limbah kotoran sapi, limbah industri tahu, atau limbah dari rumah tangga itu sendiri ya, tentunya dengan pemilahan sampah yang ada. Oke, itu fakta-fakta yang ada. Mari kita cermati lebih lanjut ya. Selanjutnya, apakah kejadian tersebut, apakah kasus yang kita lihat bersama-sama ini apakah eksternalitas? Coba kita cermati lagi. Ya, one treatment. Ya, jadi satu perlakuan terhadap limbah itu bermanfaat untuk 5 rumah tangga. Bayangkan. Jadi satu set tadi bigester seperti itu bisa bermanfaat untuk 5 rumah tangga. Artinya itu tidak hanya dipakai untuk orang yang mempunyai kandang atau ternak sapi, tapi bisa juga dipakai untuk tetangga-tetangganya ya seperti itu, karena bisa mencukupi kebutuhan 5 rumah tangga ya, bisa untuk masak, bisa untuk kebutuhan listrik ya seperti itu. Selanjutnya, nah ini benefit yang diperoleh dengan memanfaatkan itu, mereka bisa masak, membangkitkan listrik, dan itu akan mengurangi biaya energinya. Paling tidak kalau dihitung, mereka punya hitungan 8 juta per tahun. Jadi untuk 5 rumah tangga. Artinya apa?
kalau 8 juta per 5 rumah tangga, berarti satu rumah tangga itu 1 juta, 3 dibagi 5, 1.600.000. 1.600.000 per tahun, seperti itu. Artinya per bulannya 100.000, ya lumayan itu. Ya, daripada beli gas melon atau gas di pasaran atau membayar listrik, kan lumayan itu berarti. Bisa menghemat pengeluaran energinya mereka. Artinya apa? Kalau menghemat pengeluaran energi ya sama halnya dengan meningkatkan kesejahteraannya, seperti itu. Artinya biaya-biaya tadi mestinya bisa dipakai untuk pengeluaran, tapi karena terpenuhi kebutuhannya pengeluaran untuk energi tadi, maka bisa digunakan untuk pengeluaran yang lainnya di luar energi. Ya, seperti itu. Atau di luar kepentingan, misalnya memasak dan listrik di rumahnya sendiri. Ya, seperti itu. Artinya apa ya? Tentunya ini meningkatkan kesejahteraan. Yang selanjutnya tidak ada kompensasi, tentunya mereka mungkin melakukan kerjasama. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tidak melalui market mechanism. Ya, seperti itu. Jadi menurut pemikiran dari saya, ya seperti itu analisis dari kejadian yang ada, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah eksternalitas positif. Kenapa? Karena memberikan dampak yang positif kepada pihak yang ketiga. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah tofu industrial waste contaminate the environment. Coba kita cermati bersama-sama tentang limbah tahu yang mencemari lingkungan. Dibuang ke sungai karena dulu pemerintah itu sudah membuatkan, pertama dibuatkan IPAL di sana. Itu antara kapasitas volume yang dimasukkan ya, limbah cukai dimasukkan itu nggak muat. Umpamanya IPAL itu 1.000 liter ya, nah sedangkan yang masuk itu ada 10.000 lebih liter. Usaha tahu ya, dan 3.000 pekerja. Ini kan kalau kita memutuskannya tidak dengan hati-hati, tidak dengan pelan-pelan, kan akan mengganggu semuanya. Intinya harus ada kenyamanan dalam lingkungan dan penyampaian tentang bagaimana pola hidup yang benar, yang baik, sehingga akan jadi nyaman di semuanya. Dan ada berlanjutan lebih lengkap lagi, karena kan juga menurut saya juga terkait dengan izin, terkait dengan pertanian, beberapa teman-teman yang berdampak. Nah, seperti itu. Oke, itulah video
tentang limbah tahu yang mencemari lingkungan, ya. Dari video itu sudah jelas sekali ya bahwa memang limbahnya sama sekali tidak ditangani. Jadi langsung dibuang melalui gorong-gorong yang pada akhirnya langsung menuju ke sungai. Ya, jadi tidak ada treatment sama sekali. Bahkan kalau kita cermati tadi bahwa sebenarnya pihak desa itu sudah menyediakan IPAL. Ya, tapi sepertinya IPAL-nya itu tidak digunakan lagi karena over capacity, ya, seperti itu. Tapi ya semestinya tidak seperti itu ya. Sudah ada IPAL-nya, tapi justru ya IPAL-nya tidak digunakan lagi karena mereka mencontohkan kalau misalnya kapasitasnya misalnya 1000, tapi ternyata kebutuhannya bisa 10.000 liter, ya, seperti itu. Sehingga tapi ya sangat mengenaskan ya. Dan kalau kita cermati juga, dan ini melibatkan banyak pihak, ya, banyak rumah tangga, itu ada 71 perusahaan tahu, dan itu berkaitan dengan 3.000 orang, ya, yang menggantungkan hidup pada industri tahu tersebut. Ya, jadi ya lumayan. Mungkin kan 3.000 ya, 3.000 pekerja tadi seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, kita cermati betul fakta-fakta yang ada. Yang pertama adalah itu tadi. Industri itu langsung membuang limbahnya tanpa ada treatment. Wah, ini jangan ditiru ya. Ini sama halnya Anda, ya maaf ini, kayak kentut atau berak seenaknya sendiri. Ya, seperti itu, sehingga tidak peduli mengganggu orang lain atau tidak. Ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah polutannya itu dibuang melalui gorong-gorong desa, ya, dan itu akan berlanjut kepada sungai, ya, seperti itu. Ya, itu fakta yang ada. Bahkan diceritakan tadi akibatnya maka penduduk itu harus menggali sumur yang lebih dalam atau mengebor yang lebih dalam. Ya, kenapa? Karena air permukaan yang seperti biasanya itu sudah tercemari. Ya, seperti itu. Dan itu mengkontaminasi 3 desa. Cukup besar ini yang terdampak ini. Jadi 3 desa itu terkontaminasi. Ini kayaknya ini masalah yang sudah berlarut-larut ini. Ya, seperti itu. Ya, semestinya harus diselesaikan sedari awal ini ya. Ya, ini mungkin karena sekarang zamannya media, apalagi media sosial media terbuka. Mudah-mudahan ini cepat segera diselesaikan. Oke, itu tadi bahwa masyarakat yang ada itu harus menggali sumur yang lebih dalam atau mengobor sumur yang lebih dalam untuk mendapatkan fresh water itu tadi. Ya. Dan sayangnya tentunya ini ada kaitannya dengan sumber pendapatan. Itu tadi bahwa ada 71 perusahaan dan 3.000 pekerja tadi seperti itu. Kalau 3.000 pekerja ya berarti tinggal dilipatkan saja, anggap saja rata-rata satu keluarga 4 orang berarti mencakup 12.000 seperti itu. 12.000 kepala penghidupan ya, seperti itu. Jadi penghidupan dari 12.000 kepala ya, seperti itu. Oke, maka memang tadi harus diselesaikan dengan cara yang baik karena ini berkaitan dengan pihak yang tidak sedikit. Ya, seperti itu.
Yang selanjutnya kita cermati apakah itu termasuk eksternalitas. Kita kembali lagi bahwa ini mengakibatkan kontaminasi dari air di desa tersebut. Jadi ada 3 desa. Tentunya populasi dari 3 desa itu tentunya tidak semuanya bergantung kepada tofu. Ya, seperti itu. Ya. Artinya apa? Berarti memang berdampak kepada pihak yang ketiga. Ya, kecuali kalau semua penduduknya itu menjadi pekerja pabrik tahu tadi. Nah, berarti ya memang sudah bukan eksternalitas karena mereka pihak yang kedua seperti itu. Pihak pertama dari owner adalah owner, pihak yang kedua ya pekerjaannya, tapi kan ini bukan. Ya, tentunya bukan karena tidak semuanya penduduk itu bergantung kepada penghasilan tahu. Ya, seperti itu. Oke, terjadi kontaminasi dari air. Ya, tentunya maka dengan adanya kontaminasi tadi diceritakan, maka penduduk harus menggali sumur yang lebih dalam. Artinya apa? Maka timbul biaya itu. Kalau timbul biaya, berarti apa? Berarti terjadi penurunan kesejahteraan. Ya, semestinya kalau di kehidupan normal mereka tidak harus mengeluarkan biaya sebanyak itu, tapi karena tercemar tadi, maka mengakibatkan mereka harus membayar lebih mahal untuk hidupnya. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, selama ini tidak ada kompensasi untuk orang-orang tersebut. Ya, seperti itu. Kalau diperoleh dari video yang ada ya. Seperti itu. Dan tentunya tidak melalui market mechanism. Ya, dari sini maka dapat dipastikan dari informasi dari video yang ada. Sekali lagi dari video yang ada, maka tentunya ini adalah bentuk dari eksternalitas negatif. Ya, itu tadi karena ada pihak ketiga yang dirugikan, terus ada kesejahteraan yang menurun, ya seperti itu. Terus tidak ada kompensasi dari pihak yang terdampak. Bayangin 3 desa yang terdampak. Kalau mau kompensasi habis itu profitnya. Ya, seperti itu. Dan tentunya tidak melalui mekanisme pasar. Ya, seperti itu. Jadi itulah analisis dari kasus yang kedua. Jadi maka kita bisa memastikan apakah suatu peristiwa atau aktivitas itu eksternalitas positif atau negatif atau bukan eksternalitas sama sekali. Ya, dari video itu jelas bahwa yang pertama tadi positif, ya, dari limbah kotoran sapi, bahkan juga tahu dan sampah organik yang ada, mereka bisa mengolahnya menjadi energi listrik, menjadi gas seperti itu, dan dilanjutkan juga bisa menjadi energi listrik. Yang selanjutnya yang ini itu menimbulkan pencemaran yang tentunya akan mengakibatkan external cost, biaya dari pihak yang ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan industri tahu. Lantas kalau yang kedua ini bagaimana solusinya? Kalau menurut pendapat saya, tadi sebenarnya sudah diceritakan ya, bahwa dulunya sebenarnya sudah ada IPAL. Nah, semestinya ya harus dibangun IPAL ini. Ya, seperti itu harus dibangun IPAL. Supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Dan dalam hal ini tentunya tidak rugi kalau Pemda itu harus turun tangan membangun IPAL. Bagaimanapun juga ini berkaitan dengan kesejahteraan rakyatnya.
Kalau misalnya karena izin dan lain-lain seperti itu, lantas tahu itu harus diberhentikan seketika, maka tentunya ya akan mematikan usaha rakyat, termasuk kehidupannya, ya seperti itu. Maka harus turun tangan. Dan selanjutnya, ya karena ini masalah sudah berlarut-larut, ketika IPAL itu sudah jadi, maka harus ada penegakan hukum yang jelas kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran, baik di industri tahu maupun di industri-industri yang serupa yang lainnya, maksudnya yang mengakibatkan pencemaran itu. Jangan dibiarkan berlarut-larut seperti ini. Ya, kasihan masyarakatnya, ya. Izin harus diperketat. Jadi kalau misalnya ketika sudah jelas bahwa usahanya tidak menyediakan IPAL yang memadai, ya jangan diizinkan seperti itu. Atau misalnya kalau memang potensinya itu ada usaha tertentu, maka pemerintah daerah harus menyediakan IPAL seperti itu supaya bisa digunakan bersama-sama. Toh bagaimanapun juga rakyat itu yang berkontribusi terhadap jalannya pemerintahan, ya, pendapatan sebagian besar itu diperoleh dari pajak rakyat, ya seperti itu. Oke, mungkin itu solusi yang bisa saya sampaikan, dan saya pikir sampai di sini pembahasan kita tentang analisis dari eksternalitas. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami dan mengerti betul kejadian-kejadian yang ada di sekitar Anda, apakah itu disebut eksternalitas atau bukan. Baik, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.